Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hamid Arif, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Sebelum kita masuk pada pembahasan, yang pertama kita akan menyimak dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah CGP dapat memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Lalu yang kedua, CGP dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Pertanyaan pemandu yang pertama adalah, buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Yang pertama, pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dari tujuan pendidikan tersebut pada modul 1, dari tujuan pendidikan nasional di atas telah dijawantakan secara bertahap melalui program pelatihan calon guru penggerak. Pada modul 1.1 telah termuat beberapa poin penting filosofi pemikiran dan Ki Hajar tentang tujuan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. KHD mempertegaskan bahwa pendidikan dan pengajaran adalah hal yang tidak terpisahkan. Pengajaran adalah proses memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sementara pendidikan adalah, menurut KHD, menuntun kekuatan kodrat anak. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini termuat dalam buku Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan halaman 1 paragraf 4 Ki Hajar Dewantara pada tahun 1936. Pada modul 2, dalam menuntun anak sesuai dengan kodratnya, seorang guru penggerak harus memiliki nilai dan peran. Nilai merupakan keyakinan sebagai standar yang mengarahkan perbuatan dan standar pengambilan keputusan terhadap objek atau situasi yang sifatnya sangat spesifik. Nilai guru penggerak yang pertama adalah mandiri, yang kedua reflektif, yang ketiga kolaboratif, yang keempat inovatif, dan yang kelima berpihak pada murid. Sementara peran guru penggerak itu sendiri, yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran,
Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Yang keempat, mendorong kolaborasi antara guru. Dan yang kelima, mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Pada modul 1.3, landasan nilai dan peran guru penggerak tersebut menjadi penting untuk perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan, menuntut guru untuk terus membekali diri menghadapi perubahan. Perubahan itu juga menuntut murid untuk mempunyai beberapa kecakapan atau skill yang harus dikuasai terkait tuntutan perubahan zaman dan harapan dunia kerja. Guru harus memiliki visi yang mengarahkan kepada perubahan, baik perubahan di kelas ataupun perubahan di sekolah. Untuk mencapai perubahan tersebut, guru perlu pendekatan manajemen perubahan. Manajemen perubahan sering disebut sebagai inquiry apresiatif atau disingkat dengan IA. IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh David Cooperrider pada tahun 2016. Cooperrider menyatakan bahwa pendekatan IA dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas, serta menyatukan orang dengan cara tidak dapat dilakukan oleh proses manajemen perubahan yang biasa. IA menggunakan prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Pendekatan IA percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Inti positif ini merupakan potensi dan aset organisasi. Dengan demikian, dalam implementasinya IA dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki organisasi sebelum organisasi menapak pada tahap selanjutnya dalam melakukan perencanaan perubahan. Untuk melaksanakan IA diperlukan sebuah strategi. Strategi itu dikenal dengan akronim BAGJA. BAGJA: B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur aksi. Pada modul 1.4, sebagai sebuah kesinambungan dari hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang atau tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanaman, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Nah, bibit atau tanaman di sini adalah sebagai ibarat seorang siswa atau murid. Salah satu cara yang dilakukan oleh guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila adalah dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif, perlu adanya disiplin positif. Seorang guru penggerak harus mampu merubah paradigma lama yang dianggap sebagai cara yang ampuh dalam membentuk karakter siswa. Budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Kesimpulan, sehingga dapat disimpulkan bahwa modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 adalah sebuah kesinambungan yang bisa ditarik benang merahnya. Filosofi pemikiran Ki Hajar menjadi landasan utama seorang guru dalam menuntun anak agar bertumbuh sesuai kodratnya. Pada proses menuntun, sangat diperlukan nilai dan peran guru yang memiliki visi atau harapan yang mengacu pada kekuatan yang positif anak. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, siswa juga harus memiliki budi pekerti yang luhur yang lahir dari dalam diri siswa tersebut. Melalui budaya positif,
menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal menjadi kekuatan utama terciptanya pembelajaran yang merdeka, lahir dan batin. Pembelajaran yang benar-benar berpihak pada anak, serta memiliki karakter budi pekerti luhur, serta berakhlak mulia, seperti yang termaktub pada tujuan pendidikan nasional di awal tadi. Pertanyaan pemandu yang kedua adalah, buatlah sebuah refleksi dari pemahaman Anda atas keseluruhan materi modul budaya positif ini dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama adalah, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah Anda pelajari dari modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan Anda? Modul 1.4. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang, tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka potensi dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal, mempunyai karakter profil pelajar Pancasila adalah dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif perlu adanya disiplin positif. Poin-poin yang saya dapatkan pada modul 1.4 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah makna disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya. Berikutnya adalah 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Diharapkan dari 3 motivasi ini, siswa akan timbul secara intrinsik adalah motivasi yang ketiga. Siswa menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Lalu yang ketiga adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini perlu kita ketahui. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Yang kedua, rasa nyaman. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Yang keempat adalah kebutuhan atau penghargaan. Yang kelima, aktualisasi diri. Yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang ada adalah yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum, posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol monitor atau pemantau, dan posisi kontrol sebagai manajer. Diharapkan pada modul ini bahwa guru harus mampu berada pada posisi kontrol sebagai manajer. Dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang nanti akan dibahas juga pada modul 1.4 ini adalah penyelesaian masalah dengan pendekatan restitusi atau menggunakan segitiga restitusi. Lanjut dari materi modul 1.4 yaitu segitiga restitusi. Seperti yang kita ketahui bahwa segitiga restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari
solusi atas sebuah masalah dan membantu murid berpikir tentang seperti apa orang yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada 3 posisi yang perlu kita perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah bagaimana kita memvalidasi tindakan yang salah. Yang kedua adalah bagaimana kita menanyakan keyakinan kelas. Dan yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Nah, dari proses ini ingat, restitusi dianggap mampu memecahkan masalah peserta didik karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Misalkan yang saya dapatkan dari modul 1.4 itu adalah 1. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu harus memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat adalah restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima itu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi itu berfokus pada karakter bukan tindakan. Lalu restitusi juga berfokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi setelah menyelesaikan masalah dengan melakukan pendekatan restitusi sehingga siswa tidak ada yang merasa dikucilkan ketika dia melakukan kesalahan. Lalu yang kedua, pada modul yang berikutnya, pada modul 1.4 adalah tentang hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan adalah salah satu cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya dalam jangka waktu tertentu. Baik hukuman dan penghargaan yang akan sama-sama memberikan dampak yang sama, yakni ketergantungan bukan kemerdekaan, dan tentunya mematikan motivasi internal seseorang. Dari 6 poin penting yang saya dapatkan pada modul 1 ini, saya yakin bahwa dengan kita melakukan peraturan kelas menjadi sebuah keyakinan kelas yang disepakati secara bersama, timbullah lingkungan budaya positif. Lalu dari lingkungan positif ini akan menjadi sebuah budaya positif yang timbul secara instrik yang ada di sekolah kita masing-masing. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan setelah mempelajari modul 1.4 adalah pada saat saya menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa. Siswa cenderung lebih bebas menyampaikan alasan dan lebih terbuka mengapa mereka melakukan kesalahan, serta mereka dapat memahami sendiri bahwa yang dilakukan adalah melanggar keyakinan kelas. Sehingga kita bisa mendapatkan solusi untuk memperbaiki kesalahan siswa tersebut dengan cara bersama-sama mencari solusinya. Dan segitiga restitusi benar-benar kita bisa menghargai dan mereka sebagai individu yang sedang memenuhi kebutuhannya, sehingga tidak ada yang merasa terkucilkan karena melakukan kesalahan, juga tidak ada yang merasa tidak diperhatikan atau didiskriminasi antara pelaku dan korban. Selain yang tertera dalam tulisan ini, hal yang di luar dugaan bagi saya adalah 2. Bagaimana kita memperhatikan tentang hukuman terhadap siswa serta penghargaan. Hukuman yang diberikan kepada siswa sifatnya sangat sementara. Kita memberikan hukuman dan itu akan siswa akan mengikuti tata tertib atau ketentuan yang kita harapkan hanya sesaat. Setelahnya siswa akan menimbulkan rasa malas, bahkan merasa benci dengan guru. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita memahami tentang cara memberikan penghargaan. Ternyata dengan memberikan penghargaan itu juga akan menimbulkan kediskriminasi antara siswa. Maka dari itu perhatikan baik-baik dalam pemberian penghargaan terhadap siswa. Baiknya satu dilakukan secara personal, yang kedua pemberian penghargaan tidak dilakukan di depan umum, dan yang ketiga pemberian penghargaan fokus pada inti atau esensi pencapaian yang diterima oleh siswa tersebut.
Perubahan apa yang telah terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, cara berpikir saya semakin tercerahkan oleh beberapa konsep penting dalam budaya positif. Bahwa sebagian guru harus mengidentifikasikan kebutuhan dasar apa yang diinginkan oleh siswa atau setiap murid. Selain itu, posisi kontrol yang selama ini dilakukan seorang guru pada dasarnya harus menuju pada posisi manajer. Hal ini agar merdeka belajar dan murid yang merdeka dapat tercipta di sekolah. Berikutnya adalah untuk menyusun keyakinan kelas harus mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Proses membuat keyakinan kelas harus melibatkan seluruh siswa kelas tersebut, bukan keyakinan yang disusun oleh guru atau sekolah. Dari keyakinan tersebut akan terjadi sebuah kesepakatan bersama sehingga yang akan diyakini untuk ditegakkan serta mengetahui konsekuensi jika melanggar keyakinan kelas tersebut. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait dengan penerapan konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? 1. Ketika seorang siswa yang selalu mengabaikan tugas pembelajaran di kelas, khususnya mata pelajaran fisika, pada kasus ini saya tidak menghukum siswa yang tidak mengerjakan tugas, namun secara personal saya memanggil siswa tersebut, lalu melakukan beberapa diskusi soal alasan, mengkonfirmasi ulang mengenai keyakinan kelas, bahwa siswa melanggar keyakinan kelas selalu ada konsekuensi. Setelah melakukan diskusi, yang akhirnya saya dapatkan beberapa poin penting alasan siswa tersebut tidak mengerjakan tugas serta siswa tersebut menawarkan keyakinan kelas. Nah, pada kejadian ini saya benar-benar memperhatikan proses pendekatan segitiga restitusi, dan yang terjadi adalah 1. Siswa tidak mengerjakan tugas dengan alasan karena memang dia tidak paham dengan soal yang diberikan. Lalu yang kedua, siswa tersebut memberikan tawaran atau memberikan solusi atau tawaran keyakinan kelas agar memberikan tugas tidak lebih dari 3 soal. Lalu yang kedua, kasus atau pengalaman adalah perubahan yang baru saja saya lakukan adalah ketika saya melakukan sosialisasi terkait tata tertib sekolah yang perlu diturunkan menjadi keyakinan kelas yang disusun secara bersama-sama oleh guru dan siswa. Nah, di SMA Negeri 2 Lembang sendiri adalah tata tertib sudah dibentuk sejak tahun 2018 dan itu dipakai sampai sekarang. Namun yang belum ada adalah bagaimana tata tertib ini dibuat bersama-sama oleh siswa dan guru. Maka dari itu kami merubah dari tata tertib ini agar diturunkan menjadi keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini insya Allah pada bulan Januari akan disusun secara bersamaan oleh seluruh wali kelas dan siswa-siswi di dalam kelasnya, agar benar-benar yang tadinya dari peraturan ini yang dianggap sebagai sepihak, maka akan menjadi sebuah keyakinan kelas yang akan diyakini secara bersama-sama dan ditegakkan pula secara bersama-sama oleh siswa tersebut. Lalu yang berikutnya adalah pada pembagian raport PAS semester ganjil 2022 SMA Negeri 2 Lembang yang sebelumnya menggunakan sertifikat ranking kelas dan dibagikan di depan kelas, untuk mulai dengan semester ini setelah saya mendapatkan materi tentang budaya positif ini, nah paradigma ini saya mulai merubah. Maka kali pertama di SMA Negeri 2 Lembang ini adalah tidak memberikan sertifikat di depan kelas, tetapi dilakukan pemberian penghargaan secara personal. Itu pun jika diperlukan oleh siswa tersebut. Oke. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? 1. Dalam menyelesaikan masalah dengan pendekatan segitiga restitusi, benar-benar bahagia karena menyelesaikan masalah tidak ada yang merasa sakit hati atau marah, tetapi diakhiri dengan kolaborasi dan komunikasi yang baik sehingga mendapatkan solusi yang semuanya tetap memenuhi kebutuhan dasar sebagai manusia. Lalu yang kedua,
Merubah sebuah paradigma lama perlu penjelasan yang matang. Setelah dilakukan penjelasan serta alasan yang jelas, semuanya menerima melakukan perubahan tersebut dengan senang hati. Pada kondisi ini saya benar-benar merasa bahagia karena dihargai oleh rekan kerja serta termotivasi untuk mencoba secara pelan-pelan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa ya saja yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Ada 2 poin di sini. Yang pertama, yang penerapan yang baik adalah menyusun budaya positif dengan pendekatan disiplin positif yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Yang perlu diperbaiki adalah penerapan segitiga restitusi dengan menerapkan posisi kontrol manajer yang harus ditingkatkan lagi. Kenapa? Karena ini hal yang perlu kita lakukan tidak dapat dengan secara instan, karena paradigma lama seorang guru masih kuat dengan posisi kontrol penghukum dan juga posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Maka dari itu secara perlahan ini harus perlu ditingkatkan agar merubah semua paradigma sehingga guru benar-benar melakukan pendekatan dengan menerapkan segitiga restitusi dan posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul 1.4 ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi mana yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda setelah itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa ada perbedaan? Kelima posisi kontrol tersebut adalah ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, yang sering saya lakukan, posisi kontrol adalah pembuat merasa bersalah, membuat orang merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan hening yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Setelah melakukan satu posisi kontrol tersebut di atas, merasa bahwa anak benar-benar akan menjadi disiplin mengikuti aturan sekolah. Setelah mempelajari modul 1.4, saya merasa menyesal dan merasa sangat keliru dengan tindakan yang saya lakukan. Posisi kontrol yang saya lakukan setelah mempelajari modul 1.4 adalah sebagai pemantau dan manajer. Perbedaannya adalah siswa cenderung lebih terbuka dan menyelesaikan masalah dan tidak merasa takut ketika menyampaikan pendapat dengan guru. Siswa secara perlahan melakukan keyakinan kelas setiap waktu tanpa harus menunggu diingatkan oleh. Pertanyaan pemandu berikutnya adalah, sebelum mempelajari modul ini, apakah pernah Anda menerapkan segitiga restitusi? Ya, pernah. Nah, kenapa saya katakan ini saya pernah melakukan? Karena pada dasarnya segitiga restitusi ini oleh semua guru sudah dilakukan. Namun, mungkin saja hal itu satu tidak disadari ini adalah bagian dari segitiga restitusi. Yang kedua, mungkin saja segitiga restitusi yang kita lakukan belum terencana dengan baik. Yang ketiga, mungkin saja segitiga restitusi yang kita lakukan tidak bersifat kontinu, bahkan belum terlalu maksimal. Yang kedua, segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda. Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkan? Ketika saya menangani masalah antara siswa yang merasa dikucilkan oleh temannya, setelah keduanya ditemukan, dilakukan 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas, lalu keduanya saling memaafkan, bahkan sama-sama menangis menyesali apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang keliru. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan? Psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian
hari berkembang dan dinamakan sebagai choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ini adalah bagian-bagian yang terpenting yang saya dapat juga dari modul 1.4 ini. Yang pertama, bagaimana ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, bagaimana ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa dirinya. Jadi dari miskonsepsi ini saya makin tercerahkan bahwa ternyata yang dapat mengontrol diri kita atau diri siswa itu adalah siswa itu sendiri, bukan orang lain. Namun dari sisi lain adalah ada cara dari seorang guru agar melakukan atau mengontrol murid. Yaitu posisi kontrol yang diharapkan adalah posisi kontrol sebagai manajer dengan dilakukan pendekatan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Yang diharapkan adalah bukan untuk mengontrol segala tingkah laku anak tersebut, tapi yang diharapkan adalah timbul kesadaran yang intrinsik sehingga perilaku-perilaku atau nilai-nilai kebajikan universal itu muncul dari diri anak tanpa ada pengaruh dari eksternal. Rancang tindakan untuk aksi nyata. Oke, pada aksi nyata saya mengambil judul menerapkan budaya positif 5S di lingkungan sekolah. Latar belakangnya adalah Lembang adalah sebuah kecamatan Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Indonesia, dengan ketinggian 1.312 hingga 2.084 meter di atas permukaan air laut. Titik tertinggi di puncak Gunung Tangkuban Perahu sebagai daerah yang terletak di pegunungan dengan suhu rata-rata 17-27 derajat Celcius. 3/4 desa yang di Kecamatan Lembang merupakan kecamatan yang unggul dan variasi konsep wisata alam. Nah, dari kondisi tersebut, para wisatawan baik yang berasal dari mancanegara maupun dari pelosok tanah air yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda serta beraneka ragam itu akan berpengaruh besar terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat di tempat tujuan wisata yang dimaksud di sini adalah Lembang. Dalam interaksi masyarakat, para wisatawan baik domestik maupun wisatawan asing dengan warga masyarakat setempat akan dimungkinkan munculnya nilai-nilai baru. Di atas telah disinggung bahwa perkembangan pariwisata akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Ini menjadi latar belakang kenapa penting sekali untuk menerapkan budaya positif 5S. Tujuan. Yang pertama, siswa dapat menumbuhkan budaya positif dengan mengacu pada nilai-nilai budaya lokal. Yang kedua, siswa mampu saling menghargai dan menghormati sesama manusia dengan budaya 5S. Yang ketiga, siswa mampu menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam kegiatan pembelajaran intra dan ekstrakurikuler. Tolak ukur adalah yang pertama, budaya positif menyambut murid dengan 5S dikatakan berhasil jika satu, murid secara intens saling berinteraksi dengan sesama teman dan Bapak Ibu guru serta karyawan sekolah saat melaksanakan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun ketika tiba di sekolah. Yang kedua adalah murid terbiasa senyum atau 5S dengan guru walaupun bukan guru yang mengajar di kelasnya, karena Bapak Ibu harus ketahui bahwa siswa sekarang jika memang guru tersebut bukan guru yang mengajar di kelasnya, kadang mereka tidak menegurnya. Yang ketiga adalah murid memiliki adab dalam berinteraksi. Itu adalah tolak ukur keberhasilannya. Tindakan. Lini masa tindakan yang akan dilakukan minggu pertama adalah membuat kesepakatan
Lalu yang kedua ya melakukan sosialisasi, yang ketiga membuat jadwal piket guru untuk menyambut siswa di gerbang khususnya di jam pertama. Yang pada minggu kedua adalah mulai melaksanakan penyambutan murid di pagi hari, dijadwalkan sesuai dengan jadwal piket yang sudah disosialisasikan. Yang ketiga, untuk minggu yang ketiga adalah guru melakukan observasi dengan menggunakan lambar observasi yang sudah ada, lalu melakukan penilaian teman sejawat. Minggu yang keempat adalah melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan bersama murid. Yang kedua adalah melakukan refleksi bersama guru mata pelajaran jam pertama, kembali kelas dengan manajemen dan merencanakan tindak lanjut. Untuk aksi nyata ini, dukungan berupa sumber dan alat yang diperlukan adalah seluruh warga sekolah, guru, karyawan, dan murid. Yang kedua komite sekolah, orang tua murid. Yang ketiga adalah lembar observasi dan lembar penilaian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi